Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam ruangan terapi. Bagaimana kita menghapus ya, merilis ya. Jadi di ruangan terapi ini adalah tempat untuk melepaskan segala persoalan yang mungkin sampah batin, sampah emosi dari teman-teman semuanya masih melekat gitu. Kadangkala sampah emosi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja tanpa adanya proses terapi gitu. Meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin supaya nggak ingat kisah-kisah kejadian yang pernah kita lalui dan mungkin kita akui itu sebagai dosa atau perisai rezeki dari diri kita. Tapi kadang-kadang manakala kejadian itu ingat gitu, akhirnya kok rasanya seperti maknyut gitu kan, nggak nyaman sekali di hati. Nah, proses-proses seperti inilah yang kita perlukan untuk dilakukan fixing, pembersih, membuka ya, membuka jalan, membuka istilahnya hal-hal yang harus kita lalui gitu. Ibaratnya kita mau melewati sebuah jalan ternyata ada penghalangnya. Penghalang itu adalah perisainya kita sendiri. Nah, ini perlu dibersihkan dan tidak hanya bisa dibersihkan melalui RFFLOP saja dengan membaca Al-Waqiah. Kadangkala kita membaca Al-Waqiah sudah, kemudian kita sudah apa namanya, ya di Riyadho RFF itu kan kita sudah melakukan zikir, sholawat, kemudian ada membaca Asmaul Husnanya juga gitu. Tapi kok belum dapat ajaibnya gitu kan. Proses rilisnya ternyata belum selesai begitu saja. Nah, di ruangan terapi ini ya, di ruangan terapi sadar nafas ini kita sama-sama membangun energi yang lebih baik lagi, lebih cemerlang lagi. Ibaratnya sebuah pondasi gitu ya. Kalau terapi ini adalah batunya gitu. Kalau di RFFLOP itu adalah adukan semennya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya dua hal itu saling melengkapi gitu untuk membangun rumah keajaiban teman-teman semuanya gitu ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman yang berbahagia, ya, sebelum nanti malam hari ini akan membahas ilmu yang sangat keren ya. Yang pertama nanti Bunda Susan akan menyampaikan penyebab akar kemiskinan dan solusinya gitu. Nah, yang namanya kemiskinan saat ini kita lihat teman-teman semuanya, mungkin banyak di antara kita yang mengalami ketidakmudahan gitu. Ketidakmudahan bukan hanya dalam sisi batin ya, tapi secara finansial. Nah, malam ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita memiliki kekayaan finansial. Nah, plus itu kekayaan batinnya seperti apa. Nah, yang diisi pertama adalah kekayaan batinnya dulu. Kalau kita batinnya sudah kaya, insya Allah finansial itu mengikuti. Nah, malam hari ini bukan hanya sekedar ilmu kajian biasa, kita juga akan praktek langsung. Ya, self talk bagaimana cara panggil uang dengan langkah-langkah yang mungkin teman-teman yang setia menemani perjalanan RFFLOP pernah mendapatkan materi ini gitu. Tapi malam hari ini kita bahas dengan cara yang berbeda. Hanya pada dasarnya adalah teman-teman semuanya harus menyiapkan uang yang saat ini ada di dalam dompet teman-teman semuanya ya, mulai dari pecahan yang terkecil. Kalau sekarang pecahan yang terkecil adalah pecahan berapa ya, 500 rupiah mungkin gitu ya. Boleh Bunda 500 diikutkan Bunda? Boleh, Recehnya diikutkan boleh, boleh? Boleh. silakan. Kemudian nanti uang 1.000 rupiah gitu ya. Dan nanti 2.000, 5.000 sampai seadanya yang ada di dompet dikeluarin semua teman-teman. Nanti ditata ya. Uangnya ditata. Sudah ada di hadapan kita semuanya belum? Nah, yang 2.000, kemudian 5.000, 10.000, 20.000 sudah ada belum teman-teman? Ditata ya. Karena nanti mau kita ajak ngomong bareng-bareng. Bagaimana? Kalau belum silahkan ambil. Cari dompetnya. Dompetnya dicari di mana ini? Nah, bagaimana kita ngomong sama uang supaya dia mendatangkan teman-temannya hadir ke dalam dompet kita gitu ya. Dompetnya sekalian dibawa per dompet-dompetnya sekalian sama rajanya juga boleh nih rajanya.
ada 1.000 rupiah gitu ya. 1.000 rupiah ini teman-teman, saya punya 1.000 rupiah, 500 rupiah gitu. Kalau teman-teman punya 500 rupiah ya dicari ya. Bahkan saya punya pecahan ini 200 rupiah teman-teman. Kalau teman-teman punya silahkan cari diambil 200 rupiahnya. Atau yang punya pecahan 100 rupiah juga silahkan dibawa ya. Karena yang kita butuhkan adalah kelengkapannya gitu. Kelengkapannya dan nanti kalau teman-teman maunya saya yang isinya merah-merah semuanya. Tapi meskipun teman-teman maunya isinya merah-merah semuanya, yang kita ajak ngobrol semuanya ya Bunda Susan, Ya. tanpa pilih kasih yang merah saja. Ya, karena kalau kita pilih-pilih nanti kita tidak adil memperlakukan teman-temannya si merah ini gitu. Nanti si merahnya juga ngambek gitu. Ibaratnya kan kayak gitu ya. Ya meskipun kalau teman-teman melihat uang kan apa bunda, uang ini adalah benda yang mati gitu kan, terbuat dari kertas, ya kelihatannya benda mati, dia memang nggak bisa berbicara. Kalau misalnya pahlawannya siapa ini, Bapak Haji Juanda Kartawijaya di pecahan uang 50.000 ini tiba-tiba ngomong sama Bunda Trini atau Bunda Teti Nurhati, pasti takut ya. Ya, ini adalah benda mati ya teman-teman semuanya, tapi mereka bisa kita ajak bicara. Dan kan kita nggak bicara sama gambarnya, kita bicara sama kuantum energinya yang ada di sini. Sebab uang ini terbuat dari apa? Kertas. Kertas itu terbuat dari apa? Pohon. Pohon makhluk hidup atau bukan? Iya, gitu. Nah, karena pohon adalah makhluk hidup, dia memiliki energi gitu kan. Seperti halnya uang ini punya energi. Saya pegang 50.000 rupiah, wah seneng. Tapi kalau saya pegangnya tiba-tiba dompetnya tinggal 500 rupiah gitu, lemes gitu. Ya ya teman-teman, dompetnya tinggal 500 rupiah gitu kan, mau apa-apa bingung gitu. Pernah saya mengalami hal itu gitu ya di masa beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika kita sudah mengenal magnet rezeki gitu, rasanya bahagia banget. Mau isi uangnya berapapun gitu ya, tiba-tiba uangku ada gitu. Tiba-tiba ya nanti ada gitu ya, masuk orderan atau masuk dikasih saudara atau masuk apalah caranya, tiba-tiba ajaib gitu. Bahkan nemu uang goib masuk ke rekening pun bisa jadi, karena memang sudah ada testimoninya yang demikian gitu ya. Nah, karena Allah yang maha kaya, maha mengatur segalanya. Kenapa kita harus merasa takut miskin? Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu akar kemiskinan itu apa ya. Tidaklah berlama-lama, kita langsung tanya sama pakarnya, ahlinya, Bakal panggil uang. ahli menuntaskan, mengentaskan kemiskinan. Amin. Gitu. Mudah-mudahan yang ikut ya kajian TSN pada malam hari ini semuanya langsung tiba-tiba kaya mendadak ajaib, Amin. penghasilannya 5 miliar 1 bulan ya. Amin. Amin. Kemudian LOP-nya semuanya terwujud, anak-anaknya soleh soleh, suaminya taat dan setia, bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Pokoknya semua fasilitasnya ajaib, terbaik. Jadi umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil akhir. Nanti masuk surga Firdaus, surga yang terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal Amin alamin ya ya. rabbal Teman-teman alamin. semuanya, kita sambut bersama-sama dengan hati yang gembira, bahagia. Senyum dulu teman-teman, jangan 227. karena kita mau tarik uang ini teman-teman. Kalau teman uang-uangnya langsung tiba-tiba 500 nih, emang bisa gitu. Emang bisa kita aja teman-teman. Yakin bisa Allah. Allahu Akbar. Ya bisa, insya Allah semuanya bisa dengan cara LOP dan hati yang gembira. Ayo, langsung saja tidak berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, sahabat dahsyat semua di malam hari ini berbahagia sekali ya berjumpa kembali di kelas Arta yang ditunggu-tunggu, yaitu terapi syukur sadar nafas Arta MR. Bismillah, kita malam hari ini akan belajar untuk menaikkan vibrasi energi kita untuk lebih baik lagi menarik berbagai keberlimpahan, keajaiban dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu ya. Bismillah, Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan jalan ini adalah mudah. Engkau dapatkan kami dari ketidakmudahan menjadi menuju ke lebih mudah kembali menjadi
apa yang Engkau kehendaki lebih mudah dan makin mudah kembali. Dalam belajar ini mungkin ada yang tidak mudah di dalam praktek-prakteknya. Nah, dengan doa itu, bismillah, yang tadinya belum mudah menjadi mudah, yang sudah mudah menjadi diberikan, semakin ada kemudahan berdatangan untuk kita semua. Tanpa sadar, kita sering melakukan ada hal-hal yang menuju kepada kemiskinan. Ya, tanpa sadar, akar dari kemiskinan itu melekat ada di dalam diri kita. Dan ternyata apa yang kita proyeksikan kekayaan menjadi semakin menjauh gitu. Nah, kita perlu tahu teman-teman, karena kita ingin menghindarinya. Kalau kita tidak paham, maka itu akan dekat terus pada kita gitu kan. Nah, kalau kita tahu ya, walaupun ini nanti adalah awalnya teorinya, materinya, ilmunya, kemudian nanti solusinya. Solusinya seperti apa? Solusinya untuk kita hindari hal itu dengan melakukan kebalikannya, dan lalu kita ada prakteknya. Praktek langsung, panggil uang. Sudah disiapkan uangnya yang dapat hari ini gitu ya. Mohon maafnya, atau yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada di tangan teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tanpa sadar, akar dari ketidakkekayaan kita ya, kalau misalnya saya tadi di judul adalah ada kata kemiskinan, itu termasuknya adalah bahasa peringatan gitu ya. Nah, di sehari-hari kita berusaha untuk menyampaikan adalah ketidakkayaan atau jauh dari kekayaan gitu ya. Tetapi kita memang perlu ada trigger yang kuat di dalam diri kita agar kita bisa menghindari itu ya. Akar dari kemiskinan itu apa ya? Ternyata adalah terletak di awal hari kita, teman-teman. Ya, mungkin ada hal-hal lain, tapi ini yang akan saya sampaikan adalah letak dari awal hari kita. Kadang ada beberapa ketidaktepatan atau ada beberapa kesalahan yang termasuk fatal saat bangun di pagi hari. Ini belum pernah saya sampaikan ataupun Bunda Pita sampaikan, belum pernah. Dari awal ya, dari awal ada privat RFF LOP, ada kelas yang bersambung di Arta MR, dan ini spesial untuk teman-teman semua agar di dalam mengawali hari kita itu dengan vibrasi energi yang maksimal ya, kemudian frekuensinya juga baik ya, maka nanti akan bahagia tanpa syaratnya di atas rata-rata itu terjaga dari pagi, siang, sore, malam. Nah, pada saat mungkin ada trigger, kita langsung ingat jurus-jurus apa ya yang perlu kita proses. Kemudian rasa apa ya yang perlu untuk kita terima, ya kita kendalikan di situ. Kendalikan itu bukan berarti kita tolak serta-merta langsung, itu tidak. Ternyata pada waktu kita langsung menolaknya, dia justru akan mengejarnya. Dia itu siapa? Yaitu persoalan. Saat kita menolaknya, ya hukum energi menolak itu berarti kan ketidakbaikan. Maka ketidakbaikan di sana menarik ketidakbaikan berikutnya. Maka perlu penerimaan, teman-teman. Perlu menyambut bungkus permen itu gitu. Ini tekniknya ya. Yang nanti teman-teman semua apabila sudah mudah ya mencerna ilmu ini, kemudian ilmu yang khususnya POC ya, karena kita kadang gitu ya, kayak di setiap harinya itu POC ada aja gitu, walaupun itu skala kecil ya, menengah gitu, ataupun yang besar seperti itu. Makanya apalagi yang masih ada persoalan demi persoalan ya, seperti itu ya. Jadi kadang hal kecil aja menjadi pemicu ya. Pemicu apa? Tersinggung, kemudian terbawa perasaan gitu ya. Kemudian apalagi sedihnya ndak hanya semenit 2 menit gitu ya, bahkan berjam-jam, bersambung besok hari gitu ya. Terbawa di mana? Kepikiran ya. Nah, persoalan itu memang ya perlu dipikirkan, tapi jangan terus-menerus menjadi kepikiran. Itu yang membuat energi baik kita menjadi bocor ya. Nah, teman-teman semua, di pagi hari bagaimanakah itu? Ada kesalahan-kesalahan kita yang tak sengaja. Bahkan ya kadang seseorang itu sudah diingatkan saja, ya itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit kayak gitu ya. Makanya kita perlu tahu ini agar nanti bisa mengingatkan ya mungkin keluarga kita dulu ya, keluarga terdekat, walaupun mungkin diri kita sendiri juga ya, kalau misalnya ada masih melakukan 3 hal saja ya di malam hari ini yang akan saya terangkan ya.
teman-teman semua, momen yang paling penting di dalam hidup kita bukanlah pada saat kita mengejar rezeki gitu ya. Kemudian kita mendapatkan rezeki besar setelah mengejarnya gitu ya. Berasa mengejarnya gitu ya. Karena apa? Pagi, siang, sore, malam seperti itu ya, kerja gitu ya. Tapi hati tidak tenang gitu ya. Hati tidak lapang gitu kan. Jadi berasanya tuh mengejar rezeki, bukan dikejar rezeki. Beda ya. Kalau mengejar rezeki ngos-ngosan, tapi kalau dikejar rezeki ya walaupun pekerjaannya padat tapi asik gitu ya. Tersenyum gitu ya. Akhirnya ndak mengenal kata lelah gitu ya, ndak mengenal kata maaf tanda kutip capek gitu ya, segar terus gitu ya. Apa sih resepnya Bunda Susan? Gitu, resepnya bahagia gitu ya. Bahagia. Nah, bahagia itu bagaimana Bunda untuk cara bahagianya? Ya praktek, ya belajar ilmu-ilmu mana rezeki, jurus-jurusnya apa saja. Nah, maka terangkai ya ada di kelas bersambung yang ada di Arta MR ini. Ya, ternyata momen yang paling penting di dalam kehidupan kita itu bukan pada saat kita mendapatkan rezeki yang besar ya. Bukan pula pada saat kita memenangkan sesuatu sesuatu perlombaan lah gitu ya. Atau mungkin di situ ada ini ya istilahnya seperti itu ya, pertandingan gitu ya. Bukan ternyata teman-teman, tapi justru adalah pada saat start hari kita, teman. Ya, start kita di hari itu. Momen saat kita memulai hari itu di mana? Pada saat kita bangun pagi. Gitu, ya. Mungkin saya Bunda Pita sudah memberikan ya ada afirmasinya, ya kemudian ada daily rutinnya gitu kan. Tetapi hal yang harus dihindarkan itu belum saya jelaskan. Maka ini penting ya, karena ternyata belum seluruhnya mempraktekkan gitu. Ya maka pada saat saya menerangkan ini, Bismillah nanti akhirnya pada hobi nih ya mempraktekkan daily rutin pagi, kemudian afirmasi pagi gitu ya. Nah momen pagi saat kita memulai hari kita ya saat kita bangun pagi. Kenapa bangun pagi itu adalah momen yang sangat penting? Karena energi di pagi hari itu adalah energi awal dari kehidupan kita. Cara kita membuka hari akan menentukan seperti apa kualitas hari ini, hari itu akan berjalan ya sepanjang waktunya. Nah sayangnya tanpa sadar banyak yang dari kita terjebak ya, atau di situ kayak terkumpung gitu ya, di situ kayak berulang lagi gitu kan, di 3 ketidaktepatan yang terbilang cukup fatal. Di sini ada 3 kesalahan yang cukup fatal yang diam-diam menjadi akar dari kemiskinan atau hampa hidup ini gitu ya. Mungkin uangnya banyak ya, kayak saya saat itu uangnya banyak tetapi kok hidup hampa ya, akhirnya apa? Miskin hati gitu kan ya. Nah 3 kesalahan fatal itu apa saja? 1, saat bangun pagi ya langsung lihatnya handphone. Nah kalau yang dilihat mungkin adalah tentang ibadah, afirmasi ya, kemudian tentang hal-hal yang membangun gitu ya, membangun jiwa untuk ibadah, membangun jiwa untuk bisa bangkit, mungkin itu bagus gitu ya. Tetapi adalah kadang terpelesetnya adalah yang dipegang, yang dilihat justru malah sebaliknya. Begitu membuka mata langsung terhubung pada sebuah dunia, sebuah tampilan dunia yang bersifat penuh dengan drama. Ya, drama apa nih? Kesedihan, kecemasan. Ya, contoh misalnya, wah ada perang, ada berita peperangan nih, gitu kan. Terlihat langsung kemudian mengikuti. Ya sih memang kita perlu tahu berita terkini itu apa. Mungkin ada sebagian dari teman-teman semua memang ada mindset seperti itu, seperti halnya suami saya gitu kan. Ada memang seperti itu, saya harus tahu ya berita terkini, karena kan memang bapak kan penjaga ya di situ ya, istilahnya benteng untuk keluarga. Saya pun istilahnya memaklumi di sini gitu ya. Tetapi jangan di paling awal ini nanti untuk kita bisa dekatkan diri kepada Allah. Nah teknik-tekniknya nanti saya jelaskan di sini gitu ya. Kemudian yang menjadikan tidak baik kembali yaitu apa saja? Berita-berita tentang penyakit. Nah, tentang hutang negara gitu ya, kriminalitas, gosip yang menurunkan vibrasi energi kita. Gosip-gosip banyak sekali ya, para artis ya, kemudian juga mungkin pejabat gitu ya. Mungkin ada lagi kejadian-kejadian yang menyebabkan
tidak nyaman di pikiran itu terlihat gitu, kayak tertantang pengen melihat, mengikuti gitu. Nah, pada saat mengikuti berita-berita seperti itu, maka waktu yang istimewa, ya tempat berkumpulnya keberkahan itu menjadi tidak bisa terkendalikan atau tidak bisa dikondisikan dengan baik. Padahal di pagi hari itu adalah energinya betul-betul harus terisi energi ilahiyah. Seperti Rasulullah katakan di hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Kalau kita isi bukan dengan kegiatan bersama Allah, tetapi diisi dengan gadget dan dunia. Gadget ini mungkin malah langsung lihatnya game gitu ya. Kemudian lihatnya yang bersifat dunia tadi. Maka jangan heran jika hari itu terasanya nanti kelihatannya kayak enjoy, enak gitu ya pada waktu memainkannya gitu ya. Ternyata hari itu menjadi berat, tidak ringan. Kemudian miskin makna, karena di situ kan tidak ada hikmah gitu. Bahkan bisa menjadi hari yang menjadi banyak perisai ya, seret rezekinya. Nah, ini untuk dihindari ya teman-teman ya. Untuk pagi hari jangan langsung kemudian melihat HP, yang memegang HP yang kemudian isinya malah bersifat drama dunia, kemudian ada berita-berita yang tidak membangun, justru malah melemahkan semangat di hari itu gitu ya. Maka itu untuk dihindari. Kemudian yang kedua, pada waktu bangun pagi hari ya, bukan hamdalah gitu ya, bukan hamdalah. Pertarungan itu akhirnya melengkapi ronde ketiga. Petarung Jepang berhasil memojokkan lawan dan meluncurkan badai pukulan tanpa henti. Bunda Suci, mohon izin. Wasit menghentikan Ya, gimana? Lepas untuk mikrofonnya ya. Mohon izin ya, biar saya fokus. Terima kasih Bunda Suci Soleha. Ya, yang kedua, pada waktu bangun pagi ya, kita bukan hamdalah, tetapi apa? Yang terisi, langsung teringat persoalan sebelumnya, sebelum tidur. Yang terjadi adalah keluhan, mengeluh dari kejadian yang sebelumnya. Memulai hari dengan energi tidak positif. Bangun pagi, yang keluar dari lisannya apa? Aduh, aku masih capek ya, badan satu, rasanya capek semua. Badannya emang satu gitu ya. Kemudian apa lagi? Kepalaku pusing banget. Ini yang terjadi dulu saya seperti itu. Cicilan belum lunas itu kan, pikirannya langsung tuh ke pinjaman ya yang harus dibayar. Kemudian malah berpikir saya mau pinjam pada siapa lagi ya ini gitu. Pagi hari buka mata malah mikirnya saya mau pinjam sama siapa lagi. Mencari sosok yang bisa nanti untuk dipinjami. Kemudian apalagi contohnya, kenapa hidupku begini banget ya. Nah, sudah keluhan ya, kemudian yang terjadi adalah pikirannya tidak bercahaya. Sadarilah teman-teman, pikiran dan ucapan-ucapan seperti ini di pagi hari adalah doa-doa yang terkirim ke langit. Itu berarti doa yang tidak baik, karena kan semua ucapan kita kan doa ya. Semua ucapan yang kita keluarkan walaupun itu baik ataupun tidak baik adalah semua doa, dan semua doa dikabul oleh Allah. Jika yang dipanjatkan ya, jika yang disampaikan keluar adalah keluhan, energi yang berat tidak ringan, maka rezeki mulia itu menjauh. Bahkan tubuh kita itu akan ikut melemah, imunnya menjadi melemah teman-teman semua ya. Maka untuk kita hindari. Di Quran surat Ibrahim ayat 7, wala ing kafatum inna adabi lasyadid ya. Siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan jauhkan dari keajaiban. Wala in sakatum la azidanna. Tetapi kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan keajaiban demi keajaiban itu. Maka kita pilih yang bersyukur. Jadi mulai pagi ya dengan ada hamdalah, dan kemudian dibaca afirmasi-afirmasinya yang lainnya. Rasa syukur itu ya, percaya bahwa Allah itu adalah maha pemberi, Allah itu kaya raya, dan kita diciptakan di dalam keberlimpahan, di dalam kekayaan. Coba kita amati teman-teman, pada saat kita baru lahir, atau kita bayangkan ya, sesosok bayi yang baru lahir itu kaya raya langsung teman-teman, dan bermagnet rezeki gitu ya, dan bermagnet rezeki.
Ya betul Bunda Siarti ya. Jadi kalau kita berbanyak bersyukur, wala ing sakartum la azidannakum. Ya, jadi pada waktu kita banyak bersyukur ya, maka nanti akan ditambah nikmatnya gitu ya. Kemudian pada waktu kita lihat ya, ada sesosok bayi ya, kita bayangkan ya, saat itu kita adalah sesosok bayi ya, ada di sana, kita mungkin hanya ya mengatakan gitu ya atau mungkin senyum gitu ya. Nah, pada saat ada sesosok bayi ini ya, padahal dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan ya, tetapi ternyata pada waktu gerakan yang begitu sederhana saja itu menarik banyak rezeki berdatangan. Ada popok datang ya, kemudian ada susu datang gitu ya, kemudian ada lagi makanan datang, senyuman datang ya, kasih sayang datang, perhatian datang. Itu semua berdatangan rezeki itu ya, rezeki itu berdatangan semua, Masya Allah. Jadi inilah teman-teman semua, pada waktu kita terbebas ya, kita itu terbuka perisainya, kita itu di situ berhati-hati dari dosa, maka kita akan ditambah rezekinya. Kalau kita bersyukur berarti kan perisai membuka ya, maka rezeki akan ditambah. Nah, kita mulai nih pagi hari dengan rasa bersyukur, percaya Allah Maha memberi dan mencukupkan apa saja yang semesta ini gerakkan untuk menjadi penguat di diri kita di dalam meraih rezeki. Maka yang ketiga ya, jadi kita untuk jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Kita hindari yang ketiga ini, kita kadang lupa bersyukur dan lupa bahagia ketika pagi hari ya. Jadi ada 3 kesalahan ya. Yang pertama tadi adalah kita yang pertama membuka gadget ya atau HP ya, yang kemudian yang kedua mengeluh ya, kemudian yang ketiga lupa bersyukur, lupa bahagia. Nah, pada waktu pagi hari kita tidak awali dengan senyum, langsung kepikiran banyak hal-hal yang ruwet di dalam pikiran kita ya, tidak ada rasa syukur di dalam nafas kita ya, maka nanti hati akan kosong. Pagi hari coba teman-teman semua mulai sekarang ini pada waktu membuka mata ya, teman-teman semua rasakan alhamdulillah, kemudian mulai untuk tarik nafas ya. Biasanya saya seperti itu walaupun masih tiduran ya, nanti setelah bangun itu juga ulangi walaupun 5 menit ya. Nah, pagi itu adalah sangat mulia, hari yang begitu cerah walaupun mungkin ada hujan gitu ya, tapi kan kita udah istirahat full ya. Maka kalau kita menggunakannya tidak terhubung dengan Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Memberi rezeki, maka kepada siapa lagi nanti kita akan berharap gitu kan. Makanya kita untuk bisa selalu bersyukur ya, untuk selalu tarik nafas syukur, tarik 4, tahan 7, lepaskan 8. Rasulullah katakan bahwa kita untuk pada waktu bangun tidur ya, bacakan selalu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sampaikan itu, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang menghidupkan kami, yang setelah mematikan kami. Pada waktu tidur kan kita kayak mati ya Bapak Ibu ya. Allah yang terpuji, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Kita sampaikan, kita ucapkan syukur dengan hati. Nah, maka pada waktu 3 hal kejadian ini, 3 hal ya yang untuk perlu kita hindari ini, itu kita tidak lakukan, maka rezeki nanti akan mendekat. Pada waktu 3 hal yang tadi yang menjadikan kesalahan itu terjadi terus menerus, nanti jadi habit teman-teman. Maka kemiskinan menjadi melekat, mendekat, kekurangan, kemudian terasa tekanan di dalam kehidupan kita. Maka untuk kita hindari, solusinya bagaimana teman-teman semua? Pagi hari. Nah, pagi hari ya teman-teman semua langsung koneksi kepada Allah. Ini teman-teman solusinya ya. Tadi untuk yang dihindari adalah 3 hal. Hindari dari langsung pegang gadget ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk hindari mengeluh, menghindari memikirkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah kita
hindari jangan sampai lupa bersyukur, lupa bahagia. Maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah terima kasih ya Allah, wa ilaihin nusyur. Ya Allah terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami, betul-betul dirasakan di dalam hati, setelah mematikan kami, menidurkan kami, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Nah, kita hindari hal-hal yang 3 tadi, kemudian kita untuk kerjakan solusinya. Solusinya apa nih? Teman-teman pagi hari bangun, ya, langsung koneksi kepada Allah, duduk sejenak, tarik nafas. Tarik nafasnya 4, tahan 7, kemudian nanti lepaskan. Syukur, alhamdulillah. Kemudian tarik nafas lagi, mungkin bisa dengan istighfar. Ya, kemudian rasakan seperti kehadiran Allah itu begitu dekat. Lakukan zikir-zikir ya pagi hari, ya pembuka pintu rezeki. Contoh yang sudah saya share setiap hari ya, untuk bisa zikir syukur ya, di sana ya bisa hamdalah, bisa 3A, kemudian juga bisa baca al-waqiah lagi ya, kemudian tasbih ini ya, tasbih malaikat ya, doa-doa yang bisa dikerjakan di pagi hari. Lalu teman-teman yang ketiga, tegaskan niat di dalam hati. Hari ini adalah hari yang berkah. Ucapkan afirmasi positif penuh dengan keyakinan di dalam hati kita. Hari ini aku bahagia, semesta raya melayaniku. Aku ajaib, semua aku kerjakan dengan lancar atas ridhomu ya Allah. Dengan mudah dan menyenangkan, Allah selalu hadiahkan keajaiban, keberlimpahan kepada. Semua urusanku dimudahkan oleh Allah. Rezekiku lancar dan penuh berkah. Mungkin bisa dengan ada redaksi yang lain ya teman-teman semua ya. Yang intinya adalah kebersyukuran. Jangan jadikan pagi kita itu adalah pintu kemiskinan karena keluhan ya, karena memandang yang tidak tepat ya, kemudian karena tidak bahagia atau tidak bersyukur. Tetapi jadikan pagi hari itu adalah gerbang ya, gerbang untuk pintu langit terbuka, rezekinya turun untuk kita dan bahagia. Nah karena itu ya teman-teman semua, zikirnya yaitu adalah innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Nah nanti ini tertera ya, ada di zikir ini ya, di setok panggil uang. Nanti ada zikirnya ini. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rosa, Zul Quwwatil Matin, Urzukni. Ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Nah nanti kita bisa praktek ya teman-teman semua ya. Teman-teman bisa sediakan untuk alat tulisnya, karena saya tidak sediakan tulisan. Kadang tulisan terlewat begitu saja ya. Ya benar ya, zikirnya Az-Zariyat ayat 56 ya. Sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki ya, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, lagi sangat kokoh ini digambarkan seperti derasnya air Zam-Zam yang berdatangan, gitu teman-teman ya. Zul Quwwatil Matin Urzukni, ini artinya seperti itu ya. Zul Quwwatil Matin Urzukni. Jadi kita untuk bisa zikirkan ini saat nanti panggil uang, gitu ya. Nah, kita tahu dulu nih teman-teman, ada energi kita, energi manusia ya, yang disukai uang dan ada yang tidak disukai uang. Kita harus tahu dulu ya. Ada energi manusia yang disukai rezeki dan tidak disukai rezeki. Kelihatannya kalau saya ngomong uang terus ya. Kadang saya ngomong rezeki atau uang ya, bergantian. Nah, uang atau rezeki itu menyukai energi orang-orang yang nih teman-teman, tenang, damai, sejuk, semangat, antusias, dan bahagia. Dalam ilmunya ya, dimana rezeki bahagia tanpa syarat di atas rata-rata gitu ya, bahagia tanpa syarat setiap saat gitu ya. Nah di dalam penjabarannya itu adalah di sana seperti mengikut ya, mengikut file-file yang selanjutnya. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kesejukan, semangat, antusias gitu ya. Makanya amin 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 amin. Nah, kemudian untuk apa kita di sini bersenang-senang, antusias ya, membalasnya. Apa kabarnya pagi hari ini? Untuk apa? Menarik rezeki dengan mudah.
Nah, kalau orang-orang yang vibrasinya adalah spiritual matter tidak positif, yaitu apa saja nih? Ya, cepat tersinggung, cepat marah gitu ya. Biasanya uang tidak mudah masuk. Ataupun kalau masuk itu tidak mau berlama-lama, teman-teman. Ya, uang itu hanya numpang lewat saja. Lalu pergi menjauh, tidak kembali gitu ya. Atau kalau kembali cepat nanti pergi lagi gitu kan. Maka tidak mudah nanti menarik uang dan bisa menetap lebih lama ada di dompet atau di kantong. Ya, kenapa seperti itu? Karena energinya tidak selaras dengan frekuensi rezeki atau uang, yang nanti bisa berdampak fatal pada hal-hal yang lainnya. Ya, orang marah, orang yang cepat tersinggung, ya, yang orang yang cepat kepikiran seperti itu ya. Jadi spiritual matternya itu negatif gitu ya, tidak positif. Maka frekuensinya tidak selaras nih dengan rezeki. Dampaknya pula pada hal-hal yang lain, berdampak di mana teman-teman? Di kesehatan, ya. Kemudian apalagi nih, menua lebih cepat. Jadi kelihatan lebih cepat menua gitu. Padahal ciri-ciri penduduk surga gitu ya, kan muda gitu ya. Ciri-ciri penduduk surga terlihat muda, padahal usianya semakin bertambah, tapi semakin terlihat muda, fresh gitu ya. Karena apa? Frekuensinya selaras dengan rezeki. Frekuensinya selaras nih dengan surga, gitu kan? Nah, kemudian dampak fatal apalagi nih yang tidak selaras dengan frekuensi rezeki? Di samping menua lebih cepat, ya, itu gampang tidak sehat, gampang darah tinggi, gampang stroke, ya, amit-amit ya teman-teman semua ya. Maka teman-teman semua hindari yang bernama cepat tersinggung ataupun marah-marah. Nah, kalau dari sisi rumah tangga bagaimana? Tentu nggak nyaman ya. Berasanya di rumah tangga itu ada bara gitu kan. Bahkan ada ya yang misalnya sudah pisah gitu ya, sudah sampai pisah nih, ganti pasangan gitu ya, tapi tetap saja berpersoalan. Karena apa? Endapan kemarahan itu belum diselesaikan. Nah, nanti teman-teman semua kita selesaikan ada di sini. Walaupun setelah selesai kadang masih muncul lagi, karena kan memang jiwa kita itu naik dan turun. Ya, yasidu wayangkus, naik dan turun gitu kan. Sifatnya jiwa kita enggak naik terus karena kita bukan nabi ya, bukan rasul gitu. Jadi naik dan turun itu memang sudah fitrah. Untuk apa? Kita selalu berlatih gitu kan ya. Nah, ini dikisahkan ya, karena endapan emosinya atau kemarahannya belum juga selesai, bahkan sudah ganti ini pasangan, karena itu belum selesai juga ya, selalu menolak lagi, selalu ada marah lagi gitu kan. Maka mengejar terus nih persoalannya gitu kan. Nah, dari sisi finansial bagaimana? Orang-orang yang seperti itu tentu orang lain tidak mau mendekat, maka rezeki pun, uang pun akan menjauh, tidak mudah mendekat. Nah, contohnya orang yang judes ya teman-teman, judes di sini ya, judes ibaratnya marah-marah gitu ya, maka pelanggan tidak mau mendekat gitu ya. Orang yang sering marah-marah, orang yang judes, energinya otomatis menolak rezeki dengan sendirinya gitu ya, sehingga apa? Finansialnya tidak mudah dihindari. Maka teman-teman semua hindari spiritual matter negatif atau spiritual matter minus ya teman-teman semua ya. Lakukan spiritual matter positif ya. Ini adalah yang untuk nanti melandasi atau menghantarkan teman-teman praktek self talk panggil uangnya itu nanti dengan mudah ya. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.